mana nih? Agak lama dikit. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang reaksi seperti ini dibacanya gimana? Nah, ini berarti 4 molekul logam, karena ini S ya, logam besi direaksikan dengan 3 molekul gas oksigen menghasilkan 2 molekul besi 3 oksida. Gitu ya. Nah, lanjut. Logam kalsium direaksikan dengan molekul larutan. Jadi kalau dari bacaan kita mau buat reaksinya juga bisa gitu ya. Nah, kalau dari bacaan gimana? Logam kalsium, berarti kalsiumnya cuma ada 1. Ca, logam berarti S, karena padatan. Direaksikan dengan tambah 2 molekul larutan asam iodida. Berarti 2 asam itu H ya. Iodida apa? I. Ya. Larutan berarti pasanya aqueous. Menghasilkan atau membentuk ya larutan kalsium iodida. Berarti CaI2. Ini larutan. Bu kok CaI2? Ya, karena di sini kan kalsium itu 2+. Itu ada di golongan 2. Ditambah dengan iodida. Iodida itu iod, ada di golongan 7, -1. Kalau digabungin jadi CaI2 gitu ya. Ditambah, karena ini ada dan, berarti ini ditambah CaI2 gas hidrogen. Hidrogen itu 2, H2. Gas hidrogen itu selalu penulisannya H2, lambangnya gas. Jadi nulisnya kayak gini. Ya. Nah, oke. Kalau yang di bawah nih dibacanya gimana? 2 molekul padatan kalium karbonat. Ini apa ya? Saya salah tulis kayaknya. Lupa. O2, sorry. Ini O2. Ditambah dengan 3O2. Nah, ini 3O2 ya. 2 molekul padatan kalium karbonat direaksikan dengan 3 molekul gas oksigen menghasilkan 4 molekul padatan kalium oksida dan 2 molekul gas karbon dioksida. Nah, gitu cara bacanya. Nah, terus yang di bawah kita buat lagi reaksinya dari bacaan. 1 molekul padatan aluminium, berarti 1 molekul padatan aluminium oksida. Aluminium oksida kan itu Al sama O ya. Berarti kita kalau mau buat rumusnya gimana? Al itu kan 3+ tambah O2 min. Jadi Al2O3. Padatan berarti solid. Direaksikan berarti tulisnya tambah. 6 molekul asam klorida berarti HCl. Menghasilkan 2 molekul larutan aluminium klorida berarti AlCl3. Ya, bentuknya larutan aki tambah karena ada dan 3 molekul cairan air berarti 3H2O fasenya liquid. Ya. Nah, gitu. Nah, itu cara penulisannya. Kadang-kadang di soal olimpiade ditanyakan juga soal-soal yang seperti ini. Karena ya soal mudah ya, mungkin soal-soal bonus gitu yang pasti bisa dijawab. Oke, kita lanjut ke bawah. Karena biar besok saya ngejelasin konsep mol. Jadi hari ini ya konsep ini dulu ya. Kita ke bawah. Nah, nanti kalau yang ini kalau kamu terbiasa membaca persamaan reaksi itu udah biasa. Ya. Oke. Nah, ini adalah
Nah, kita masuk ke persamaan reaksi. Kalau persamaan reaksi ini cukup sering kita buat atau kita ini sebagai dasar dari penulisan persamaan reaksi kimia mode kelas 10, 11, 12 ini sering banget. Ya, boleh tanya ke kelas 11 seberapa sering kita nulisin persamaan reaksi. Nah, kalau persamaan reaksi kamu tulis di buku agak dikasih jarak. Ini kayak gini saya kasih jarak. Kenapa? Karena supaya nulis persamaan reaksinya nanti jadi gampang. Yang saya ajarin hanya cara coba-coba. Jadi saya nggak ajarin matematiknya. Kenapa? Karena yang penting reaksi di kanan itu sama dengan reaksi di kiri. Jadi jumlah atom di kanan itu sama dengan jumlah atom di kiri. Ya, sebagai contoh kayak gini. Yang harus dilihat pertama kali apa? Unsur selain oksigen dan hidrogen. Nah, jadi boleh kita lihat di sini yang pertama kali adalah unsur K. Ini K, jumlahnya ada 1 di kiri. Di sebelah kanan jumlahnya ada 2. Ini kan tidak setara atau tidak sama. Sehingga untuk bisa menyamakan atau menyetarakan si K2 ini kan 2. Ini kita kalikan dengan 2, K yang di sebelah kiri. Tulis 2-nya di mana? Di depan. Sebagai koefisien. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita tinggal cari yang bawahnya. Yang bawahnya itu siapa maksudnya? Yang PB. Nah, PB atau NO3 boleh. O3 langsung. NO3 di sini jumlahnya ada 2 kali, ya kan? Ini ngikutin semua. N-nya 2, oksigennya jadi 6. Ya, ini ngikutin semua. 2 kali K, 2 kali N, 2 kali O maksudnya. Nah, ternyata di sini kalau kita rendengin, ini NO3-nya kali 2 semua. Sedangkan di sini, di sebelah kanan, NO3-nya ada 4 kali, ya kan? Sehingga ini harus kita ubah. Ini nggak ngikutin 2 kali, jadi ngikutin yang 4 kali. Kenapa? Karena NO3-nya ada 4 kali, ini kali 4. Nah, kalau di sini sudah kali 4, maka K yang di sebelah kanan juga ganti. Ini kan baru 2, kita kalikan dengan 2. PB-nya gimana? PB ngikut. Coba lihat, PB di sini 1, di sebelah sini 1, setara. Oksigennya berapa? Oksigennya yang sebelah sini nggak usah dihitung ya, karena udah ngitung yang sebelah kanan, udah setara. Tinggal yang ini. Oksigennya 2. Nah, ini juga 2 kali 2. Oke, kalau penasaran kita hitung satu-satu. K-nya ada 4 sebelah kiri, di kanan juga 4. Ya. N di sini ada 4, di sebelah kanan juga ada 4, karena N kali 4. Gitu ya. Oksigen, ini 4 kali 3, 12. Ya. Ditambah 2, jadi total semuanya itu 14. Ditambah yang sebelah kanan, oksigen, di sini 12, di sini juga 2, jadi totalnya 14. Setara. PB 1, di kanan juga 1. Nah, itu artinya dia sudah setara. Oke, nggak usah bingung. Ini memang kita mencoba-coba, yang penting kamu tahu jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Ya, kita lanjut lagi. Saya hapus dulu. Ini saya naikin lagi. Ya, nah yang bawahnya bisa kita hitung. Ini juga saya kasih jarak dulu, ya. Ini supaya mudah menuliskan koefisiennya. Dah. MN. MN di sini 1, sini juga 1. SO4, ini serombongan 2, ini juga 2. H-nya di sini ada 2, di sini juga ada 2. Udah setara. Nggak perlu diapa-apain lagi. Nah, kalau tadi ini setaranya gini ya, 4 kali. Nah, ini. Ya. Jadi ini reaksi yang setaranya seperti ini. Kalau yang di bawah udah nggak perlu diapa-apain lagi. Udah setara semua. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Yang bawahnya. Nih. Yang bawahnya ya.
Nah, yang bawahnya gimana kalau bawahnya? Oke, kita mulai lagi. Kita hitung. CU di sini ada 2, di sini juga ada 2 CU-nya. Nah, S-nya di sini 1, di sini 1. Oksigennya di sini 2, di sebelah sini ada 3. Oksigen di sini 1, di sini 2, 3. Kan nggak seimbang ya. Berarti harus ada yang kita kali. Misal ini kita kali 2 nih. Kalau CU-nya kita kali 2, 2 kali 2, sini juga harus kita kali 2. S di sebelah sini juga harus kita kali 2. Kenapa? Karena S-nya ini kan kali 2. Nah, jadi S-nya kali 2. Nah, tinggal oksigennya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, kita jumlahin. Jumlahnya 6. Di sebelah kiri kan masih 2. Nah, berarti harus kita kalikan dengan 3 supaya dapat 6. Ini sudah setara gitu. Nah, ini namanya penyetaraan persamaan reaksi. Jadi kita coba-coba. Yang penting yang sebelah kiri dan kanan itu sama. Terus HBr dengan NaO. Kita lihat ya. BR1, BR1, Na1, Na1. Wah, ternyata H-nya di sini 2 ya. Berarti ini coba kita kali 2. HBr-nya 2, berarti BR-nya jadi 2 kali, ini kita kali 2. Nah, NaO-nya juga kita kali, ini jadi kali 2. Wah, tidak bisa ya. Kenapa? Karena hidrogennya jadi, oksigennya jadi 2. Jadi di sininya cuma ada 1, nggak bisa. Berarti harus kita hapus dulu. Kita coba kali 4. Nah, jadi ini namanya gaya coba-coba. Kalau hidrogennya 4, berarti di sini kita kalikan 2. Ya, HBr-nya jadi 4, Na-nya juga jadi 4 ya, di sini jadi 4. Oke, coba kita kalikan dengan 6. Kita kalikan dengan 6. Ini kita kalikan dengan 6. Hanya 6, berarti ini kita kali 3 ya. BR-nya jadi 6. Ini jadi 6. Di sini Na-nya juga jadi 6 ya. Wah, tidak bisa. Ini kayaknya kalau ditambah-tambah ada terus nih. Coba saya cek dulu bukunya ya. Salah atau enggak nih ngasih soalnya. Takutnya salah. Karena dia persamaan reaksi HBr tambah NaO. Di sini kayaknya sorry, saya salah. Ada yang ketinggalan. Ini Na2O, pantesan. Nggak ketemu-ketemu ya. Nah, jadi HBr tambah Na2O, hanya 2, ini kita kali 2 ya. HBr-nya, berarti Br-nya ini kita kali 2. Ya, oksigennya yang nggak perlu. Na-nya sudah 2, berarti ini setara. Ya, ada yang kurang. Ini harusnya Na2O. Oke. Nah, sudah. Kenapa saya bisa tahu ini soalnya salah? Karena memang semua persamaan reaksi itu harus setara. Ya, jadi tidak boleh dalam keadaan tidak setara. Semua reaksi kimia itu harus setara kan. Oke, kalau tidak setara ya tidak bisa berlangsung reaksinya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, gimana kalau C2? Nah, ini kalau kalian mau tahu nih yang ada CH ini
Ini sebenarnya namanya hidrokarbon ya. Hidrokarbon. Nanti kita akan belajar hidrokarbon di agak bagian-bagian akhir ya. Karena ini memang lumayan sulit lah. Saya juga kadang-kadang nggak ngerti yang hidrokarbon ini gimana ngerjainnya. Oke, nah kalau soalnya kayak gini, terus gimana penyelesaiannya? Kelas 11 jangan bosen ya, karena kelas 10-nya belum belajar, jadi harus agak diulang. Nah, caranya gimana? Sama caranya, tinggal kita lihat C-nya di sini jumlahnya 2, ya. Berarti ini kita kali 2, taruh di depannya. Hidrogennya 6, tulis 6, ya. Berarti 3 kali 2, 6. Sisanya apa? 2 kali 2 itu 4, ditambah 3, berarti kan 7 ya. Nah, boleh di sini 7 per 2. Nah, kalau di kelas 11 udah boleh diajarin kayak gini. Tapi kadang-kadang di kelas 10 nggak kayak gini. Seper gini nggak diterima. Berarti apa yang harus kan? Kali 2 semua. Jadi penulisannya boleh kayak gini. Kamu kali 2 berarti C2H6 gitu ya. 7 kali 2. Ini 7 per 2 kali 2 kan 7. 7O2 jadi 4CO2 dan 6H2O. Ya. Kalau kelas 10 kadang-kadang diminta semua bilangan bulat. Gitu. Nah, kalau kelas 11 boleh sudah ada seper-sepernya karena nanti akan belajar termokimia. Ya, jadi bedanya apa? Kalau yang di atas reaksinya C2H6-nya 1 molekul, yang di bawah 2 molekul gitu. Oke, lanjut ke bawahnya CH4 dengan oksigen. Nah, C jumlahnya 1, hanya 4, berarti sini kita kali 2. Tinggal oksigennya sini 2, sebelah sini lebih banyak ya. 2 kali 2, jadinya 4. Jadi di sini kita kali 2, udah selesai. Setara ya. Nah, jadi sebenarnya penyetaraan reaksi itu mudah, cuman harus sering dilakukan. Supaya kamu tahu, supaya bisa mengerjakan soal-soal stokiometri nantinya. Karena soal stokiometri mulai dari stokiometri kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 yang pertama kali wajib dilakukan adalah menyetarakan persamaan reaksi. Tuh. Ya. Oke, nah ini kita jawab sama-sama ya. Tolong dinyalain mikrofonnya. Nah ini supaya cepat selesai sambil kalian lihat modul ya. Nah, kalau MgS namanya jadi apa nih? Magnesium sulfat bukan, Bu? Bukan. Kalau sulfat itu SO4. Kalau S saja sulfit. Kasih akhiran ida. Jadinya apa? Magnesium sulfida. Magnesium sulfida. Cr2O3. Cr ini kalau kalian lihat di SPU dia ada di golongan B ya. Nah, ciri khasnya kalau golongan B, saya kasih tahu, itu biloxnya banyak. Nah, jadi pakai yang ada angka Romawi. Coba kita hitung biloxnya berapa? Cr2O3. Bilox oksigen di sini berapa? -6. Nah, berarti di sini jadi? +6. +6. Berarti kalau Cr-nya aja jadi berapa? +6 bagi 2. +3. Nah, Cr itu kan apa? Krom ya. Krom berarti 3. 3, kalau ada oksigen namanya apa? Langsung dikasih oksida. Gitu. Jadi krom 3 oksida. Nah, silikon. S itu silikon. Jadi apa nih? Silikon dioksida. Ya, silikon dioksida. Karena silikon itu non logam ya, kalau nggak salah ya, semi logam. Jadi silikon dioksida. Cl2O. Diklorin oksida. Diklor. Oh. Diklor oksida.
Oksigennya ada berapa? 1. Ini kan sama-sama non-logam. Berarti kasih awalan Mono. mono. Jadi apa? Diklor monoksida. Oke? Ya. Mg3N2. Mg itu logam atau non-logam? Logam. Logam, berarti langsung kan? Jadi apa? Magnesium Nitrida. nitrida. Nah, langsung. FeCl3. Besi. Fe kan besi. Berapa bilok? 3. 3. Besi. 3. Cl apa? Oksida. Klorida. Nah, besi 3 klorida. Cu. CuSO4. Tembaga 2 sulfat. Nah, tembaga 2 sulfat atau tembaga sulfat juga boleh. Ya. CaCO3. Ca apa? Kalsium. Kalsium karbonat. Ya. ZnCl2. Seng klorida. Seng klorida. Na2SO4. Natrium sulfat. Natrium sulfat. Oke, lanjut yang bawahnya. Nah, yang bawahnya AlCl3. AlCl3 apa? Kalau ini tinggal lihat dia ion atau kovalen, ya kan? Al kan logam ya, Cl non logam, jadi ion. Jadi namanya apa? Aluminium Klorida. klorida. Na2O. Jadi apa? Natrium oksida. Oke, K2O. Kalium oksida. Kalium oksida. HBr. HBr. Hidrogen bromida. Kalau ada Asam H-nya, asam bromida. CCl4. Karbon tetraklorida. Tetraklorida. Oke, good. Yang jawab Alia mulu, yang lain tidur nih, jangan-jangan. Yo, yang lain. Silikon tetraklorida. Jadi gimana rumusnya? Si Si F4. F4. Iya, betul. Kobalt 3 nitrat. CO Nitrat apa nitrat? Nitrat apa rumusnya? NO3 berapa? 3 kali. NO3 min ya. Iya. Ya kan? Nitrat kan NO3 min. Berarti karena di sini 3, berarti NO3 3 kali, benar. Nah, karbon disulfida. Ca2. Karbon tuh C. Sulfida tadi apa? S kan? Awalnya D jadi 2, CS2 ya. Besi 2 sulfat. Fe SO4. Ya. Aluminium silikat. Silikat tahu nggak? Silikat itu Si. Silikon. S2 min. Nanti Al kan Al3 plus ya. Tinggal jumlahin. Al 2 Si 3. Kalium nitrat. KNO3. KNO3.
Di nitrogen monoksida nitrogen kan N. N2. N2 O. O. Kalium dikromat. Kromat apa kromat? CR2. CR. Coba lihat di kromat apa ya? Saya lupa. Di poliatom. CR2O berapa tuh? Ada di poliatom. Lewat ya? Yang tadi? Nah ini. Di kromat ada nggak? Di klorat, oh nggak ada ya. Di sini di kromat nggak ada. Di kromat tuh CR2O7 kalau nggak salah. Bentar ya, saya cari dulu. CR2O7 apa ya? Ya, CR2O7 ya. Dikromat, aluminium dikromat itu CR2O7K, CR2O7 gitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke menyetarakan persamaan reaksi. Ayo sama-sama kita setarain supaya lebih paham lagi cara menyetarakan persamaan reaksi. Nah, di sini ada reaksinya. Nah, kita kasih space dulu, kasih tempatnya buat nulisin koefisien ya. Nah, jadi kalian juga boleh menuliskan seperti ini, tulisnya yang rapi di buku supaya kelihatan. Nah, berarti kalau kita mau menyetarakan, lihat Na-nya dulu. Di sini Na-nya ada 1, Na-nya di sini ada 2. Supaya setara, yang satu ini kita kalikan dengan 2. Ya, lanjut ke SO4. SO4 ada 1, di sini juga 1, udah setara. Tinggal ke hidrogen dan oksigennya. Di sini hidrogen dan oksigen ini ada 2, H-nya. Di sini juga ada 2, berarti jumlahnya 4. Di kanan baru ada 2, berarti di sini kita kali 2. Nah, oksigen di sini ada 2, di sebelah kiri juga ada 2, berarti ini setara. Ya, berarti 2, 1, 1, 2 gitu. Oke. Nah, ini yang biasa dulu. Sebenarnya kalau olimpiade itu penyetaraan reaksi itu sudah ke penyetaraan reaksi redoks. Nanti saya ajarin satu lagi penyetaraan reaksi redoks ya. Tapi ini yang biasa dulu, biar terbiasa mengerjakan soal Stokio dulu. Nah, Na di sini adalah, di sini jumlahnya, kok ini Na ya? Ini N saja nih maksudnya. N1, H-nya 1. N-nya 1 sama H-nya 2, di sini 3. Udah ini kita kali 3 aja ya. Ini kali 2. Jadi jumlah N-nya kan 2. Ini tinggal kita kalikan 2. Jadi kalau mau mengalikannya tulisnya sebagai koefisien. Nah, lanjut ke bawahnya. Fe2O3. Nah, ini Fe2O3. Cepat banget nih habisnya ya. Fe2O3, ini Fe-nya ada 2, di sini 1 ya. Tinggal kita kaliin aja ini 2. Terus Cl-nya, kita lihat oksigen diakhirin aja. Ya. Nah, di sini ada 2, Cl-nya ada 3, 2 kali 3 berarti 6. Ya. Nah, di sini H2O. H2O, H-nya 6, berarti ini kita kali 3. Nah, oksigennya berapa? Oksigen di sini 3, ini sudah 3 setara. Beres ya. Oke, lanjut lagi ke bawahnya.
Nah, Ca di sini 1, di sini ada 3. Berarti ini kita kali 3 gitu ya. Ini kita kali 3. Nah, terus langsung ke PO4 dulu. PO4 jumlahnya di sini 1, di sini ada 2 nih, kan dalam kurung 2 kali, berarti ini kita kaliin 2. Dah. Hidrogennya ada berapa? 3 kali 2 nih, 6. Tambah 2 kali 3, 6. Berarti ini jumlahnya 12. Di sini jumlahnya ada 4 kali 2 baru 8. Ini ada 2 ya, supaya dia 12. 8 kan tambah 4, 12 ya. Ini kita kalikan 2. Nah, oksigennya ada berapa sih ini jumlahnya? 3 kali 2 tambah 6 ditambah dengan 2 kali 8. Ya. Sorry, ini saya salah ngitung. Ini oksigen ya. Sorry. Ini benar 12 hidrogennya. Berarti di sininya bukan 2. Sorry. Ini 12 ya. Hidrogennya 3 kali 2, 6, tambah 6, 12. Ini baru ada 2, berarti di sini kali 6. Ya, oksigennya 3 kali O2. Berarti 6, oksigennya 6 ditambah 2 kali O-nya 8. 14 ya. Nah, di sini juga sudah ada 8 tambah 6, berarti 14. Jadi yang ditambahin cuma aja 3, 2, 1, 6. Ini setara. Oke. Lanjut lagi ke bawah. Saya udah agak keblinger nih hari ini. Oke, lanjut bawahnya. Nih. Parahin dulu. NH3 tambah O2, jadi NO dan H2O. N-nya jumlahnya di kiri 1, kanan 1. Hidrogennya ada 3, di sini 2. Oh, ini kita kali aja 3, ini kali 2. Ya. Jadi N-nya jadi 2 kali ya. Di sini kita tambahin 2. Nah, jadi jumlahnya berapa nih? 2 NO tambah 3 O. 2 O-nya, oksigennya ada 5. Ini ada 2, boleh di sini 5/2. Atau semua kita kalikan 2. Jadi 4 NH3 tambah 5 O2, jadi 2 NO. 2 kali 2, 4. 4 NO tambah 6 H2O. Nah, selesai. Ya. Oke, nah jadi ini sudah selesai materinya. Hari ini belajar tata nama sama persamaan reaksi dulu. Besok saya kenalkan mulai dari hukum dasar kimia dulu ya. Jadi nggak langsung soal Stokio karena kamu bisa lihat ini soal yang asli di modul tuh ya. Modul stokiometri. Nah, ini kamu bisa lihat nih. Nah, itu ya kamu bisa lihat di bawahnya. Ini soalnya kayak gini nih udah. Nih. Dan stokiometri di KSN itu banyak banget. Ya, terutama dia ada di esai. Kalau misalnya offline, kita ujiannya esainya itu ada 5. Ada 5 dan lihat soalnya. A, B, C, D, E, beranaknya banyak sampai 9, sampai 10. Tuh, A, B, C, D, banyak banget ya. Jadi kita juga harus belajar mulai dari awal banget. Nah, tuh. Ini soal UN yang paling gampang. Nah, soal UN nih. Pada pembakaran reaksi pernyataan yang benar. Nah, ini sudah kalau soal stokiometri itu udah gabungan dari tata nama, persamaan reaksi, kemudian mol dan sebagainya. Jadi dia udah satu paket biasanya dalam perhitungan persamaan kimia. Dan stokiometri juga jadi dasar
perhitungan semua materi yang lain. Contoh misalnya kayak termokimia, laju reaksi, kesetimbangan, asam basa, itu semuanya dalam satu paket stokiometri. Nah, jadi stokiometri ini memang dasar, makanya saya ngajarinnya agak pelan-pelan. Kalau kemarin kan agak cepet ya. Nah, terus saya evaluasi dulu sedikit hasil ujian kemarin. Paling itu ada waktunya ya, waktunya memang sedikit saya buat. Kenapa? Karena mengingat ujian tahun kemarin itu cukup cepat sebenarnya. Jadi kimia itu 45 soal, entah cuma 3 jam gitu ya. Nah, ada yang biologi itu sampai 5 jam 100 soal kalau nggak salah. Jadi kalian harus menghitung dengan cepat karena soalnya lumayan banyak, 45 apa 50 gitu. Dan kalian harus membaca soal dengan cepat. Nah, saya lihat Depi, Putri itu banyak tidak menjawab, mungkin karena waktu. Ya, jadi Depi, Putri, tolong waktunya ketika membaca soal jangan terlalu lama. Tuh, ya. Jadi banyak jawaban yang akhirnya jadi harusnya terjawab jadi tidak terjawab, makanya nilainya kurang gitu ya. Nah, terima kasih Sandi, itu jawabannya udah betul semua. Hampir semua betul, cuma salah satu ya. Salah satunya di mana ya? Saya lihat dulu. Ya. Nah, ini ya, kita lihat nih. Nah, jadi salahnya cuma satu, kita lihat yang punya Sandi itu salahnya cuma ada di nomor. Nah, ini salah di sini. Ya, salah Sandi. Jadi Sandi mungkin harus belajar lagi reaksi ionisasi. Jadi ini ada hubungannya dengan reaksi ionisasi ya Sandi ya. Nah, nanti belajar lagi yang partikel penyusun atom. Nah, nanti baru ketemu si logam X-nya dari mana. Dan jangan lupa memperhatikan SPU. Jadi harus sering-sering lihat SPU. Ya. Alia juga udah lumayan bagus, Nurul juga, Keiza juga, walaupun terakhir ya mungkin capek. Ini baru pulang, katanya nggak tahu pulang dari mana. Nah, Putri sama Devita ini banyak tidak menjawab soal. Oke, nah itu evaluasi kemarin, Sabtu, udah mulai menghitung, banyak menghitung ya. Jadi mulai berlatih mengerjakan soal dengan cepat. Ya, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Saya tahu ini capek karena kemungkinan kita akan bertemu di akhir April, di sekitar April atau akhir Maret ya. Kita mulai pertandingan ini. Tetap semangat, jangan kendor. Mudah-mudahan saya bisa mencari kompetisi lain buat kalian. Jadi nggak cuman sampai di KSN aja. Ya, terima kasih semuanya pejuang-pejuang Olimpiade, tetap semangat. Silakan istirahat dulu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ke-record ya sama saya? Oh, ke-record ya.